Ini Bapak ngomong di berita bahwa ini bisnis model ini modelnya bisa minimal untung 1 miliar. Dengan apa? Monopoli. Bisnis apa yang sekarang 1 miliar dari 3 miliar dan 5 miliar, Pak? 20%, Pak. Bapak ini ngomong ke orang yang bukan bisnis, orang bisa percaya. Kalau ngomong ke pelaku bisnis, sekarang hampir-hampir nggak ada loh bisnis yang 20%, Pak. Ini juga harus Bapak clearkan. Bisnis apa yang bisa 20%? Kalau bisnis judul bisa 50%, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sosial media ini lagi rame tentang Menteri Koperasi Budi Ari yang habis-habisan dicecar oleh anggota DPR RI Komisi 6 fraksi PDIP yang bernama Darmadi Duryanto, mencecar tajam Budi Ari terkait Koperasi Merah Putih ya. Hingga Budi Ari pun tidak bisa berkutik dan terdiam. Jadi Budi Ari ini tidak bisa menjelaskan secara gamblang model bisnis Koperasi Merah Putih. Jadi Darmadi ini tidak ingin Budi Ari itu ya pernah di media ngomong bahwa target Koperasi Merah Putih ini mencapai 80.000 di seluruh Indonesia. Jangan sampai Budi Ari ini ya hanya omon-omon. Ini Bapak ngomong di berita bahwa ini bisnis model ini modelnya bisa minimal untung 1 miliar. Dengan apa? Monopoli. Bisnis apa yang sekarang 1 miliar dari 3 miliar dan 5 miliar, Pak? 20%, Pak. Bapak ini ngomong ke orang yang bukan bisnis, orang bisa percaya. Kalau ngomong ke pelaku bisnis, sekarang hampir-hampir nggak ada loh bisnis yang 20%, Pak. Ini juga harus Bapak clearkan. Bisnis apa yang bisa 20%? Kalau bisnis judul bisa 50%, Pak. Judi online. Ini bisnis sembako, gerai klinik. Itu homogen semua, Pak, sembako, Pak. Bapak tahu dari 25 BUMDes yang paling berhasil dari 25 BUMDes, itu ada di bidang apa? 56% itu keuangan, Pak. Keuangan, Pak, 56%, Pak. Ini catatan. 40% itu perdagangan dan jasa. 4% hanya ketahanan pangan, Pak, hanya 4%, Pak. Dari BUMDes. Kita ambil contoh BUMDes saja. Yang bisa bagi hasil BUMDes yang 67.333 BUMDes tidak bisa bagi hasil, Pak. No. Bapak tahu nggak? Nanti Merah Putih ini bagaimana? BUMDes saja yang bisa menghasilkan bagi hasil di atas 1 miliar hanya 26 BUMDes dari 80.000 BUMDes. Kok bisa bayangkan betapa perang di bawah, apa yang terjadi di bawah? Nah sekarang Bapak datang dengan 1 miliar. Bisnis modelnya nggak ada. Bapak mau yakinkan siapa? Nggak bisa, Pak. Ini yang Bapak harus paparkan. Jadi jangan kejar di media 80.000. Itu omong-omong aja, omong kosong. Omong kosong, Pak, itu, Pak. Hanya jumlah aja. Kita dukung, Pak, programnya Pak Presiden Prabowo. Bahkan tidak hanya itu saja, anggota DPR RI fraksi dari PDIP yang bernama Sada Restuati meminta Budi Ari ini mencabut pernyataannya ya, yang mencatut nama PDIP dan Budi Gunawan di dalam pusaran judi online. Kita pernah melihat kemarin ya bocor rekaman Budi Ari dengan wartawan. Budi Ari ini mengatakan bahwa nama Budi Ari menjadi dakwaan jaksa, yaitu menerima 50% dari judi online itu. Jadi menurut Budi Ari ini di belakangnya ada PDIP dan Budi Gunawan. Nah, gara-gara statement Budi Ari ini membuat PDIP, kader-kader PDIP ini sangat marah ya. Yang terakhir saya hanya menyampaikan kepada Pak Menteri yang tadi sudah kita bicarakan, saya minta Pak Menteri untuk bisa mencabut pernyataan Pak Menteri dan sekaligus membuat permohonan maaf dan itu disampaikan di media nasional, juga disampaikan di medsos bahwa apa yang disampaikan Pak Menteri itu tidak benar adanya karena itu bukan sebuah lembaga. Semuanya itu adalah personal. Dan saya minta itu bisa dilakukan 1 kali 24 jam saat ini. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan memproses hukum melalui juru bicaranya yaitu Guntur Romli. PDIP bakal polisikan Budi Ari ya, catut nama partai dan Budi Gunawan di kasus judi online. Jadi siap-siap nih Budi Ari. Kalau 1 kali 24 jam
Budi Ari tidak minta maaf, bakal dilaporkan ke Bareskrim Polri, ya pasti ujung-ujungnya pencemaran nama baik ya. Jadi kalau kita lihat Budi Ari ini semakin terjepit dan terpojok. Apalagi kalau seandainya Budi Ari harus minta bantuan dari Jokowi. Jokowi sendiri cukup pusing dan ruwet dengan masalah dugaan ijazah palsunya. Walaupun Bareskrim Polri kemarin ya mengatakan bahwa ijazah Jokowi diidentik, ternyata keputusan Bareskrim Polri tidak membuat kasus dugaan ijazah palsu itu selesai begitu saja, dan ini semakin berbuntut panjang ya. Apalagi kemarin Jokowi terang-terangan berbohong dan akhirnya terbongkar bahwa dari Pak Kasmujo yang dulu mengaku sebagai dosen pembimbing skripsi Jokowi sendiri yang mengatakan, dan akhirnya terbongkar bahwa Pak Kasmujo adalah asisten dosen di UGM. Lagi-lagi ini membuat Jokowi semakin ruwet dengan masalah dugaan ijazah palsu ini. Jadi kemungkinan ya Jokowi untuk membantu Budi Ari ya, apalagi masalah PDP, jadi ini agak susah. Jadi siap-siap saja Budi Ari selain dilaporkan atau harus minta maaf ya. Dan ini semakin mengundang perhatian Presiden Prabowo ya. Jadi bisa-bisa Budi Ari ini kena reshuffle ya. Belum lagi dugaan dia menerima jatah 50% dari judi online. Jadi bisa-bisa Budi Ari ini bakal diresapel oleh Prabowo. Kalau bisa Prabowo langsung mengganti Kapolri untuk memproses orang yang bermasalah di kabinet Prabowo ini. Baik ya, coba kita dengar ya rapat dengan Budi Ari bersama Komisi 6 DPR RI ya. Dan Budi Ari dicecer habis-habisan. Coba kita lihat videonya. 8-13 orang. Nanti selesai semua baru Bapak jawab. Kecuali ada yang minta interaktif. Nanti Pak Menteri. Biarkan ke teman-teman dulu. Pokoknya nanti nanti Bapak jawab. izin pimpinan. Nanti Pak Menteri, Prof. Narmadi itu jawab langsung. Interaktif. Nah, Prof. Narmadi itu sayang banget sama Pak Menteri. Sabar Pak Menteri, sabar. Nanti aja Pak. Prof. Narmadi akan ada. Gak bakal kabur beliau. Baik. Nanti Pak Menteri gini. Yang kabur, Bapak tidak usah jawab. Yang tertulis saja Pak. Gitu. Oh mau pergi? Oh ya, silakan dijawab dulu Pak. Terima kasih pimpinan atas kesempatan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang menurut saya sangat substantif, terutama dari Profesor Darmadi soal efektivitas. Jadi begini, pendirian Kopdar sesuai instruksi Presiden itu tanggal 27 Maret 2025. Jadi kalau dihitung baru sekitar 2 bulan. Termasuk juga Kepres nomor 9 tahun 2025 tentang pembentukan Satgas Kepres Merah Putih. Inilah satu-satunya dan mungkin pertama kali di Indonesia urusan koperasi dikeroyok oleh 18 kementerian lembaga termasuk gubernur dan bupati wali kota. Jadi soal efektif, saya pikir ini memang kerja bersama. Dalam berbagai kesempatan saya selalu bilang Kopdar Merah Putih itu musuhnya 3. 1 ketakutan, 2 kecurigaan, 3 keraguan-raguan. Karena kita takut disiap nih orang desa. Curiga nanti ininya kepala desanya begini. Atau kita ragu-ragu. Menurut saya ini adalah langkah pamungkas untuk mengatasi ketidakadilan ekonomi yang sekian lama terjadi di Indonesia. Yang kedua, ini juga pertanyaan sering sekali saya ditanya sama banyak pihak. Itu angka 1 miliar per desa bagaimana ngitungnya Pak Menteri? Prof. Jadi menurut data termasuk dari Kementerian Pertanian, nilai tambah middleman, rentenir, tengkulak ini 300 triliun diambil dari desa. Dari mulai selisih harga sampai misalnya beli wortel 500 dijual ke kota 5.000. Nilai orang tengah ini terlalu besar. Jadi tidak adil buat masyarakat desa, tidak adil juga buat masyarakat kota. Jadi ketika saya bilang 1 miliar per desa ini untung, hitungannya begini. Kalau dari 300 triliun itu kita pangkas 30%-nya udah 90 triliun. Dari efisiensi jalur distribusi yang kita bisa ciptakan. Yang kedua, Prof, begini Prof. Subsidi pupuk itu 43 triliun, Prof. Harga pupuk dari pabrik itu 2.300. Dipotong, ditambah ongkos angkut 300-400 tergantung jarak. Sekitar 2.700 atau 2.600. Sekarang di pasar harga pupuk bersubsidi itu 4.800.
deltanya terlalu besar. Dan itu sangat merugikan buat masyarakat, rakyat atau petani pupuk bersubsidi. Dari pupuk aja kita udah hitung berapa potensi yang bisa kita selamatkan, kita buat ringkas sehingga masyarakat bisa menerima manfaat dari subsidi. Belum subsidi LPG yang nilainya juga hampir 100 triliun. Di mana ternyata petani atau masyarakat membeli dengan harga yang besar, bukan harga subsidi. Jadi selama ini ide Kopdes Merah Putih ini begini, Prof. Ini ide Presiden untuk membuat barang-barang yang disubsidi oleh negara ini efektif, efisien sampai ke masyarakat. Jangan sampai negara udah mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk subsidi, ternyata tidak dinikmati oleh masyarakat. Pupuk masih dibeli dengan mahal, LPG dibeli dengan harga market, padahal negara sudah subsidi. Nah, dalam filosofinya adalah barang bersubsidi itu sebenarnya sudah menjadi barang publik. Karena sudah ada intervensi negara untuk mensubsidi komoditas tersebut. Nah, karena itu penyalur atau distributornya barang publik itu adalah harus lembaga milik publik yang bernama koperasi, Prof. Nah, kalau ditanya, ini koperasi monopoli. Dalam undang-undang kita cuma 2 lembaga yang boleh monopoli. Yang pertama BUMN, yang kedua koperasi. Koperasi dibenarkan untuk BUMN. Minggu lalu saya bertemu dengan KPPU, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, karena ini koperasi adalah lembaga ekonomi yang sesuai dengan ideologi negara, maka dia boleh monopoli. Kenapa boleh monopoli? Karena koperasi milik orang banyak, bukan milik 1-2 orang. Sampai sekarang undang-undang kita masih memperbolehkan koperasi melakukan monopoli. Nomornya Undang-Undang 5 tahun 99. Pasal 50, Prof. Itu gini pimpinan. Dalam Undang-Undang 5 itu, kalau koperasi itu dia jual kepada non anggota, itu nggak boleh, Pak. Itu nggak boleh, itu melanggar. Dan terjadi banyak kan yang bukan anggota. Karena banyak yang tidak bisa, ya artinya dia banyak juga koperasi yang sebetulnya dia bukan anggota gitu, jualnya dia luas. Itu nggak boleh. Ya kan? Apalagi kalau dia besar itu di situ. Itu Undang-Undang Nomor 599. Ya. Yang pertama adalah pengukurannya, Pak. Ada nggak Bapak? Itu efektif. Bapak kan datang ke satu provinsi, kumpulin Pak Desa. Menurut cerita nih, wah orang datang begitu banyak. Ngerti juga kagak, Pak. Yang dia tanya ini uangnya mana? Itu aja, Pak. Yang dia tanya uangnya itu mana? Nah, ini orang ngerti nggak? Komprehen nggak? Ini loh. Nah, mana pengukuran Bapak? Ini kan Bapak hanya gegap gempita. Wow, begini 50.000 naiknya per detik nih, kayak ini follower nih naiknya. Kayak bola ini apa yang follower banyak sekali, setiap detik banyak, naik 1.100. Efektif gak nih barang? Orang gak ngerti, Pak, apa yang Bapak jelaskan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Bapak nggak punya bisnis model. Kenapa saya katakan bisnis model? Saya nggak pernah ngelihat. Bapak tahu yang namanya bisnis model? Kayak salah satunya Chankim Blue Ocean. Bapak tahu nggak? Nggak ada Pak bisnis model. Tadi Bapak menjelaskan, tapi bisnis modelnya nggak ada. Key resources-nya mana? Customer segmentnya mana? Streamline income-nya mana? Semua nggak ada penjabarannya, Pak. Itu yang saya minta, Pak. Ini kan banyak orang pintar nih. Ya kan? Ya. Ya. Nah, itulah di media kan juga. Di media kan juga nggak ada, Pak. Itu kan 3 SKS, Pak. Ya. Ini kalau gini, sorry ya Pak, kalau Bapak masuk ini KMP, semua bisnisnya homogen, tidak ada diferensiasi. Yang terjadi red ocean, Pak. Ya kan? Maka ini harus dijelaskan kepada kami. Itu Pak Menteri. Terima kasih, pimpinan. Kali dialog dengan Prof. Darmadi ini karena lebih bisa menjawab banyak pertanyaan. Ini yang dikatakan Pak Asep tadi soal modeling. Ini kan tadi pembentukan, baru fase pembentukan. Kelembagaannya dulu. Bahwa sudah ada antusiasme dalam, saya misalnya
Misalnya soal kelembagaan ini kita jaga dulu apa nih? Minimal ada musyawarah desa khusus. Saya nggak mau forum mekanisme pembentukan Kopdes ini cuman omon-omon 10 orang jadi. Enggak. Harus ada musyawarah desa khusus. Oke? Yang kedua, dalam aturan kita, Pak Mufti ini juga menjawab pertanyaan Pak Mufti. Itu kita udah jelasin. Kepala desa, ex officio, ketua pengawas. Dan dalam pengurus koperasi yang jumlahnya 5 orang, tidak boleh ada hubungan semendah. Jadi istri, anak, nggak boleh jadi pengurus. Jadi nanti kalau ada dia, pasti akan kita batalkan. Gitu. Ini belum ada uang yang terlibat. Pak Jangan. Menteri menyambung apa dasar prinsip Menteri Koperasi menyatakan bahwa ketua pengawas ex officio. Begini. Sementara menurut saya sebagai pemikir dan koperasi itu melanggar daripada prinsip-prinsip demokrasi koperasi. Pengawas, pengurus dipilih oleh anggota. Koperasi itu prinsipnya dari dan oleh anggota. Anggota adalah pemilik dan pengguna jasa daripada koperasi. Apa Ya. prinsipnya, Pak? Karena gini, nyambung sedikit. pimpinan. Saya Pak nyambung Prof, sedikit, Pak. Karena Pak. itu hasil Pimpinan, persetujuan. izin. Sekalian dijawab, Pak. Saya minta nanti dalam RUU, Bapak itu mencabut draft RUU yang akan disahkan nanti dan akan dibahas panja 1. Kepala pengawas pengganti kerugian. Itu ada di draft undang-undang. Itu saya nanti Bapak perjuangkan itu nggak boleh, Pak. Kenapa kalau setiap kerugian itu dibebankan pada kepala pengawas? Berarti kepala desanya yang bertanggung jawab. Ada, Pak. Ada, Pak. Ya. Saya sudah baca, Pak, mengganti kerugian, Pak. Makanya Bapak nanti pelajari, Pak. Saya sudah baca, Pak. Kita udah baca ya, Pak Mufti. Kita udah baca, Pak. Ikut bertanggung jawab. Interupsi pimpinan. Kiri. Saya pikir perlu dilanjutkan pertanyaan oleh teman-teman ini. Ya, saya kira Pak Menteri sudah cukup ya untuk nanti kalau masih ada yang kurang Pak Menteri jawab tertulis saja pada Pak Prof Darmani. Baik. Interupsi pimpinan. Mohon maaf. Sekarang giliran Ibu yang bicara. Oke. Silakan. Terima kasih pimpinan. Mohon maaf karena saya sebentar lagi juga harus ada tugas partai. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati, Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati. Saya tidak akan mengulang apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Saya hanya nitip saja kepada Pak Menteri, tolong koperasi ini bisa berjalan dengan baik sebagaimana yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden Prabowo untuk benar-benar bisa menghidupkan ekonomi desa dan mensejahterakan masyarakat desa tentunya. Dan saya juga titip jangan sampai koperasi ini hidup segan mati pun tak mau. Dan tentunya jangan jadikan kepala desa dan pengurus koperasi Merah Putih ini nanti menjadi sandera untuk kepentingan politik. Karena sebagaimana yang kita tahu Pak Menteri, hari ini data 2024 jumlah koperasi itu 131.617. Dan sebagian besar 70% itu hanya bergerak di bidang simpan pinjam. Ya, betul tadi disampaikan bahwa kalau nggak anggota nggak bisa. Nah, sementara keanggotaan ini masyarakat. Apakah ini masyarakat wajib untuk menjadi anggota koperasi? Kemudian apakah mereka juga wajib untuk memenuhi persyaratan menjadi anggota koperasi? Ada simpanan pokok, simpanan wajib, dan juga simpanan sukarela. Tolong nanti dijelaskan walaupun saya tidak ada, nanti ada Pak Kapoksi saya dan pimpinan yang lainnya. Begitu juga dengan persyaratan pengurus. Mohon izin dan mohon maaf, yang namanya di desa tidak banyak yang memahami koperasi.
Ini tidak mudah. Kebetulan saya juga baru saja RAT. Saya juga pernah bersama-sama beliau walaupun saya masih di tingkat kabupaten sebagai pengurus Dekopin. Saya dulu juga salah satu koperasi terbaik di Jawa Timur. Maka dari itu saya katakan tidak mudah, Pak. Kita bisa untuk membuat perencanaan bagus, tetapi di perjalanan sangat sangat sulit dan tidak seperti yang kita bayangkan. Belum lagi usaha-usaha ini bersinggungan erat dengan usaha-usaha yang sudah tumbuh berkembang di tengah-tengah masyarakat. Apakah kita tega untuk mematikan mereka? Maka tujuan untuk kesejahteraan, untuk keadilan ini akan terhapus. Itu berkaitan dengan koperasi. Dan yang terakhir saya hanya menyampaikan kepada Pak Menteri yang tadi sudah kita bicarakan. Saya minta Pak Menteri untuk bisa mencabut pernyataan Pak Menteri dan sekaligus membuat permohonan maaf, dan itu disampaikan di media nasional, juga disampaikan di medsos, bahwa apa yang disampaikan Pak Menteri itu tidak benar adanya, karena itu bukan sebuah lembaga. Semuanya itu adalah personal. Dan saya minta itu bisa dilakukan 1 kali 24 jam saat ini. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, Anang. Ini merah semua nih. Tapi gimana ini urutannya begini. Terima kasih pimpinan. Pak Menteri, Pak Wamen, dan seluruh yang saya hormati. Yang awal, bahwa program Operasi Merah Putih ini merupakan program yang hebat dan luar biasa, Pak. Ini merupakan mercusuarnya program Presiden yang mesti kita sukseskan bersama melalui Impres nomor 9 tahun 2025. Maka ibarat sebuah proyek, maka koperasi ini adalah sebuah peperangan. Maka ketika kita peperangan, yang kita raih harus suatu kemenangan. Nah, untuk memenangkan sebuah peperangan, maka kita harus mengerti apa yang ada di dalamnya. Tentu saja goalnya adalah kesejahteraan masyarakat. Ini peperangannya begitu. Yang pertama harus dikenali dulu musuhnya apa. Musuhnya adalah kemiskinan. Ini harus dimengerti oleh Pak Menteri bahwa ini kemiskinan. Kemudian yang kedua, menentukan strategi dalam memenangkan peperangan ini. Strateginya apa? Kemudian apa saja yang harus kita strategikan, kita buat. Apakah itu pertanian harus bagaimana? Peternakan harus bagaimana? Perdagangan harus bagaimana? Penambahan modal masyarakat harus bagaimana? Simpan pinjam harus bagaimana? Ini harus konkret untuk dimengerti dalam menentukan strategi. Kemudian yang ketiga adalah tiap peperangan perlu amunisi, perlu modal. Nah, di dalam hal ini modalnya dari mana? Amunisinya dari mana? Apakah bentuk pinjaman yang 3 miliar tersebut? 3 miliar ini kalau bentuk pinjaman katakanlah ada bunga 6%,
Itu sekitar 180 juta itu bunganya saja, Pak. Bagaimana kemampuan usaha koperasi itu di dalam mendapatkan SHU atau modal atau keuntungan. Ini yang perlu dipertimbangkan betul sehingga apabila dikaitkan dengan DD, ADD dan lain sebagainya, tentu saja ini akan mengurangi mimpi-mimpi masyarakat di dalam menyelesaikan pembangunan di desanya. Ini yang menghantui mereka saat ini seperti itu, Pak. Sehingga bagaimana mereka tidak dihantui terhadap kegagalan atau pengurangan mimpi mereka di dalam pembangunan. Kemudian yang keempat, tentu saja pasukan. Pasukan perangnya bagaimana? Nah, pasukan perang inilah yang mesti diperhatikan oleh Pak Menteri, Pak Wamen, dan seluruhnya. Bagaimana merekrut pasukan-pasukan ini. Merekrut dan melatih menjadi sesuatu pasukan yang siap tempur di lapangan. Yang mampu mengartikan, menerima komando-komando, aturan-aturan, dan dalam satu derap langkah tujuan untuk memenangkan dalam suatu kesejahteraan. Ini penting. Kemudian yang kelima, harapan saya Pak Menteri, ini perlu kebersamaan yang luar biasa. Pak Menteri, Pak Wamen, dan semuanya. Konsentrasi penuh. Apa yang kita sampaikan tadi, harapan saya Pak Menteri berkonsentrasi penuh walaupun sedikit tersenggol dalam hal berita acara judi online. Tapi harapan saya on the track Pak Menteri masih menjabat Menteri konkret untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sekarang. Yang akhirnya bisa disimpulkan, satu, harapan saya mengenali musuh. Musuhnya apa? Kemiskinan. Strategi, jenis usaha apa saja, ini yang kedua. Yang ketiga, amunisi atau modal. Yang konkret jangan sampai menghantui pembangunan di desa. Yang keempat adalah pasukan badan hukum, pengurus, dan anggota. Ini harus kita jelas. Menang dalam hal sejahtera. Kita kalah, tetap miskin, koperasi tutup dan bangkrut. Ini yang menjadi catatan kita bersama. Yang terakhir, yang keenam, saya berharap kementerian membuat timeline bisnis plan yang jelas, sehingga ini akan terkontrol setiap saat, setiap waktu, hingga sampai di mana perjalanan daripada kemenangan kesejahteraan tadi. Demikian Ketua, terima kasih. Terima kasih Pak Dan.